Karena saya melihat KPK sudah dibelokkan, KPK sudah mengalami degradasi, dan KPK tidak lagi seperti yang kita cita-citakan dulu. Tidak berlebihan kalau saya katakan, this is not KPK that we used to know. Ini bukan KPK yang kita tahu waktu itu didirikan. Ada apa dengan kasus Hasto Kristianto? Ini pertanyaannya. Kalau saya sederhana melihat kasus ini adalah bagian dari power struggle, inner power struggle yang terjadi. Nah, kalau itu bagian dari pertarungan kekuasaan, ketidaksukaan terhadap Hasto Kristianto, ketidaksukaan terhadap PDIP, bukan KPK forumnya. Oleh karena itu kami dari tim penasihat hukum dan keluarga besar PDI dengan tekad yang yakin menyimpulkan bahwa ini adalah kasus politik dan Hasto Kristianto adalah korban politik, tahanan politik yang tadi saya sebutkan, diprosekusi dan diadili dengan malicious hatred atau intention. Jangan KPK itu menjadi kepanjangan tangan kekuasaan. Jangan KPK itu dijadikan sebagai ujung tombak kekuasaan untuk mematikan demokrasi, mematikan perbedaan pendapat, mematikan hak-hak politik warga negara. Saya agak sedikit personal karena saya ingin melihat KPK dalam perspektif penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Saya ini harus mengatakan bahwa walaupun saya bukan anggota DPR, bukan pejabat pemerintahan pada waktu itu, tapi saya ikut wacana mendorong dibentuknya KPK. Kenapa? Karena korupsi itu sudah begitu masif, begitu sistemik, begitu endemik. Indeks persepsi korupsi Indonesia itu selalu jelek. Dalam tahun-tahun kita mendirikan KPK itu, indeks persepsi korupsi Indonesia itu termasuk yang paling jelek di Asia dan di dunia. Karena itu kita betul-betul mendorong dibentuknya KPK. Karena kita ingin memberantas korupsi yang kalau kita melihat by definition dari World Bank itu dikatakan corruption is abuse of power for private gain. Itu rumusan Bank Dunia. Nah, kalau kita membaca undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan atau ini saya nggak menjelaskan secara literal secara harfiah definisi korupsi pasal 2 dan pasal 3, tapi intinya itu perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau disebut juga bisa jadi memperkaya orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, ini tujuan-tujuan ideal karena kita tidak ingin harta kekayaan bangsa ini, negara ini dirampok. Kita bikin KPK. Nah, saya ikut mendirikan Indonesian Corruption Watch, lembaga yang pertama-tama berjuang untuk memberantas korupsi, dan ikut juga sebagai pendiri Transparency International Indonesia, satu gerakan anti korupsi global yang pusatnya di Berlin dan kita dirikan di Indonesia, dan saya menjabat 2 kali masa jabatan. Nah, pada waktu-waktu itu, saudara-saudara, saya tidak mau menangani kasus korupsi. Karena buat saya, menangani kasus korupsi itu bertentangan dengan hati nurani saya yang ingin memberantas korupsi. Jadi saya menghindar dari kasus korupsi itu. Tapi saya harus mengatakan, setelah 10 tahun pendirian KPK, kita dihadapkan pada kemerosotan, demoralisasi, dan langkah mundur KPK dalam memberantas korupsi. Apakah KPK betul-betul memberantas korupsi dalam artian seperti yang kita inginkan ketika KPK itu didirikan? Saya ini pansel pertama pendirian KPK waktu itu. Saya memilih 5 komisioner itu. Menurut saya, belakangan KPK sudah menyimpang dari tujuannya. Kenapa saya katakan demikian? Tidak lagi memberantas kasus-kasus yang genuine corruption dalam artian apa yang ditulis dalam undang-undang dan apa yang ditulis dalam buku-buku literatur anti korupsi. Belakangan KPK mulai melakukan satu, kriminalisasi kebijakan bisnis yang dilakukan baik oleh direksi BUMN, tidak semuanya, maupun juga
direksi perusahaan swasta atau yang lain. Yang menurut saya tidak ada dasarnya untuk dikatakan korupsi. Kebijakan itu, kalau kita melihat business judgment rule, ya, itu bukan tindak pidana. Perusahaan itu kan bisa untung dan bisa rugi. Tapi karena ada ya, pihak-pihak yang bermain di sini, nah korupsi itu dijadikan sebagai pintu masuk untuk menghukum seseorang, untuk menyampingkan atau menendang seseorang, membegal seseorang, dan ini yang terjadi pada banyak kasus. Ya. Saya tidak segan-segan mengatakan ada kasus-kasus misalnya apa yang terjadi pada saudara Karen ya, Agustiawan dan yang lain-lain. Saya bisa sebut dulu ada Hotasi Nababan ya, itu juga seperti itu. Nah ini tidak boleh terjadi, dan KPK mesti jeli dan mesti cerdas dalam menangani kasus korupsi yang datang kepada mereka. Nah yang terakhir adalah kasus saudara Hasto Kristianto. Ini politisasi kasus korupsi. Sudah ada putusan yang inkrah dalam kasus Wahyu Setiawan, komisioner KPU dulu. Saudara Hasto kan tidak disebut sama sekali terlibat dalam memberikan suap atau memfasilitasi suap itu. Jadi saudara-saudara, ada apa dengan kasus Hasto Kristianto? Ini pertanyaannya. Ya. Kalau saya sederhana melihat kasus ini adalah bagian dari power struggle, inner power struggle yang terjadi. Nah kalau itu bagian dari pertarungan kekuasaan, ketidaksukaan terhadap Hasto Kristianto, ketidaksukaan terhadap PDIP, bukan KPK forumnya. KPK itu bukan tempat untuk mediasi atau mengadjudikasi ya, perkara politik seperti itu. Itu salah dan itu keliru. Ya. Jadi saudara-saudara, inilah yang membuat saya pada akhirnya turun gunung, ya, turun gunung ikut menangani kasus-kasus seperti ini. Ya. Nah ini kenapa saya ikut dalam kasus Hasto ya, precisely seperti itu. Ya, karena saya melihat KPK sudah dibelokkan, KPK sudah mengalami ya degradasi, dan KPK tidak lagi seperti yang kita cita-citakan dulu. Tidak berlebihan kalau saya katakan, this is not KPK that we used to know. Ini bukan KPK yang kita tahu ya, waktu itu didirikan. Nah jadi saudara-saudara, tadi saudara Wani sudah mengatakan banyak hal. Saya hanya akan mengulangi saja, karena banyak permasalahan. Ini ada beberapa catatan ya. Tadi saudara Denny mengatakan malicious prosecution. Saya menggaris bawah itu. This is malicious. Satu prosekusi yang didasarkan satu hatred, satu kebencian, ya, satu ketidaksukaan. Tidak boleh ada proses hukum didasarkan atas malicious intent. Nah ini malicious intent yang kita hadapi pada kasus Hasto Kristianto ini. Berdasarkan catatan yang telah disampaikan, ya, banyak sekali kita melihat apakah itu kecurangan, ya, kesalahan dalam proses penyidikan, baik itu terkait penggeledahan, ketidakhadiran, dan sikap mengulur waktu KPK dalam pra-peradilan sekaligus memaksakan pelimpahan perkara secara kilat. Setidaknya ada 14 catatan masalah di dalam dakwaan KPK yang bertentangan dengan fakta hukum, dan 2 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah inkrah. Ini kita seperti menghidupkan kasus yang sudah mati, menegakkan benang yang basah dalam kasus ini. Sekali lagi kami tegaskan, kita semua berharap KPK benar-benar menjadi lembaga yang memiliki marwah, menghormati hukum dan hak asasi manusia, secara sungguh-sungguh, dan menghentikan praktek tidak etis dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam atas nama pemberantasan korupsi. Oleh karena itu kami dari tim penasihat hukum dan keluarga besar PDI, nah ini dengan tekad yang yakin ya, menyimpulkan perkara ini adalah kasus politik dan Hasto Kristianto adalah korban politik, tahanan politik ya, yang tadi saya sebutkan, diprosekusi dan diadili dengan malicious hatred ya, atau intention. Jadi saudara-saudara, ini mungkin ya yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Nah saya berharap bahwa
majelis hakim ya, yang akan mengadili perkara ini bisa menangkap ya, jeritan keadilan ya, dari banyak orang, bukan hanya dari Hasto Kristianto. Sebab buat saya kasus ini tidak semata-mata menyangkut Hasto Kristianto. Kasus ini taruhannya adalah integritas hukum, ya, keadilan, ya, dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jangan KPK itu menjadi kepanjangan tangan kekuasaan. Ya. Jangan KPK itu dijadikan sebagai ujung tombak kekuasaan untuk mematikan ya, demokrasi, mematikan ya, perbedaan pendapat, mematikan hak-hak politik warga negara. Mungkin ini sebagai catatan awal dari saya ya. Nanti mungkin Pak Magdir dan yang lain-lain akan bisa menjelaskan lebih banyak. Terima kasih.